Allah wa sadaqa rasulun habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita berbagai macam rahmat dan berkah, serta solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah, ya Rabb, dengan kita berkumpul di tempat yang mulia ini, dengan acara yang mulia ini, Allah jadikan keberkahan buat kita semua. Allah gampangkan segala hidup kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Begitu juga kepada para alim ulama, para asatid, para habaib. Wabil khusus akhina Al-Habib Abu Bakar bin Saleh Al-Idrus, akhina Ustadz Kurnain. Begitu juga akhina Al-Fadil Ustadz Abdurrahman sebagai ketua MUI Grogol Petamburan. Mudah-mudahan insyaallah guru kita diberikan kekuatan istiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga wabil khusus lil khusus kepada panitia peringatan Tabligh Akbar, peringatan yaitu bulan Muharram 1442 Hijriah, sekaligus memperingati hari kemerdekaan kita 73 tahun dan milad dari imam besar kita yang ke-55 yang diselenggarakan oleh DPW FPI Jakarta Barat beserta sayap juangnya yang dengan susah payah menggelar acara ini. Mudah-mudahan tenaga, capek, harta antum dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga segenap hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita duduk di sini alhamdulillah. Kita duduk di sini yaitu acara kita doakan yaitu ulang tahun dari imam besar kita Habib Rizik, betul? Mudah-mudahan imam besar kita, pejuang kita, Allah pulangkan ke negerinya. Amin ya Rabbal alamin. Kenapa saya katakan begitu? Di akhir zaman ini kita jangan salah-salah pilih guru. Jangan salah-salah kita pilih panutan. Jangan salah-salah kita pilih sosok pejuang ibadallah. Salah pilih guru bisa-bisa akidah kita dangkal. Salah pilih guru bisa-bisa bukannya diajak ke surga Allah tapi ke neraka Allah, betul? Berapa banyak orang ilmu oke, ilmunya bagus, kitabnya luar biasa tapi nggak istiqomah di jalan Allah, betul? Tapi berapa banyak orang yang ilmunya luar biasa, profesor, doktor, takut mengucapkan yang hak, takut untuk mengucapkan yang hak ibadallah. Maka dari itu sosok dari imam besar kita Habib Rizik Shihab, saya teringat apa yang dikatakan oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imamul Ghazali mengatakan la tajlisu inda kulli alimin illa alimin yad'u min khamsin ila khamsin ibadallah. Imamul Ghazali mengatakan janganlah engkau duduk kepada seorang yang alim. Jangan engkau duduk kepada orang yang alim kecuali orang alim tersebut yaitu mengajak kalian dari 5 ke 5 perkara ibadallah. Nih kalau antum mau tahu guru istiqomah kata Imamul Ghazali seperti ini nih. Kalau kita pengen lihat seorang ulama yang istiqomah, Imamul Ghazali udah kasih tahu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Lihat 5 karakternya ibadallah. Apa yang pertama? Imamul Ghazali mengatakan ulama yang istiqomah yang pertama yang mengajak kalian yada'u minasak ilal yakin. Yang mana ulama tersebut mengajak kepada kalian dari keraguan menuju keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kita membawa ragu, kita ragu tapi setelah kita duduk sama ulama tersebut kita menjadi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi yakin, optimis, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipunyai oleh imam besar kita Habib Rizik Shihab ibadallah. Yang mengajakkan kita yakin kepada Allah, yang betul-betul totalitas keyakinan kepada Allah, yang mengajak kita berjuang walaupun mungkin kita berjuang dengan pas-pasan, walaupun harta kita pas-pasan, walaupun yaitu harta kita pas-pasan, kita nggak punya senjata, kita nggak punya pasukan, tapi Habib Rizik memberikan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan keyakinan tersebut musuh-musuh Allah yang punya harta, yang punya senjata, yang punya pasukan, yang punya kekuasaan takut kepada keyakinan kita ibadallah. Takbir.
Inilah yang Allah katakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya mereka-mereka yang mendekatkan diri kepada Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka enggak ada rasa ketakutan, mereka enggak ada rasa kesedihan, mau dicaci maki, mau difitnah, mau diintimidasi, mau dibunuh sekalipun, mereka enggak takut. Kenapa? Karena mereka takutnya cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka takut kalau mereka maksiat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih. Kenapa tidak sedih? Mereka enggak sedih walaupun orang-orang sedunia sekalipun mencaci maki, walaupun harus diasingkan. Mereka ulama-ulama istiqomah tidak sedih kecuali yang mereka sedih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Makanya kita lihat Habib Rizik, walaupun dizolimin, walaupun belum bisa pulang ke tanah airnya. Siapa yang udah pernah ketemu beliau yaitu waktu umroh? Siapa yang udah pernah umroh? Nah, udah ada yang pernah umroh belum kemarin? Ane doain dah biar umroh deh. Biar umroh haji ketemu beliau. Habib gimana gak punya duit? Jangan khawatir, sholat duha. Beb udah sholat duha gak mempan lagi, baca surat Al-Waqiah. Gak mempan lagi Beb, surat tanah dah. Tapi insya Allah antum pergi umroh. Amin ya Rabbal. Tanya orang-orang yang ketemu Habib Rizik di Mekah Al-Mukarramah, ibadallah. Wajah beliau tidak menampakkan kesusahan. Wajah beliau tidak menampakkan kegalauan. Wajah beliau tidak menampakkan sedih. Yang ada di wajah beliau cuma tersenyum. Betul atau tidak? Padahal berapa banyak urusan umat yang ada di kepalanya. Berapa banyak urusan problematik umat yang harus beliau pikirkan, ibadallah. Tapi beliau tidak sedih, beliau tidak takut, karena beliau yakin adanya datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sosok ulama-ulama yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadallah. Yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan, Anda mau tahu ulama yang istiqomah, yaitu yada'u minal. Yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan, yaitu yang kedua, yada'u minarya ilal ikhlas. Yang kedua, ulama yang kedua, engkau boleh duduk bersama ulama ini, yang manakala ulama tersebut mengajak kepada engkau yang tadinya kita punya sifat riya, berubah kita mempunyai sifat ikhlas, ibadallah. Berubah kita mempunyai sifat ikhlas. Inilah yang diajarkan sama ulama-ulama kita, wabil khusus Habib Rizik, selalu mengajarkan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Selalu yaitu mengajarkan kepada kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Antum mau tahu ikhlas itu apa? Ikhlas itu dikatakan oleh Al-Imam Kusyairiyah dalam kitab Risalah Kusyairiyah, mengatakan di antara ciri-ciri orang yang ikhlas, manakala engkau dipuji sama orang dan manakala engkau dihina sama orang, engkau tidak bergeser sedikit pun dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ibadallah. Itu yang ikhlas. Mau dipuji alhamdulillah, mau dicaci maki tidak bergeser, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ada di sosok diri Habib Rizik, ibadallah. Habib Rizik mau dicaci maki masa bodoh, bahkan sampai-sampai Habib Rizik difitnah dengan luar biasa, dengan berbagai macam aneka fitnah, yang akhirnya beliau yaitu mau tidak mau harus meninggalkan tanah kelahirannya untuk berhijrah sementara. Kita doakan supaya beliau cepat balik. Amin ya Rabbal. Ini sosok pejuang, ibadallah, yang dimana dulu datuknya Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah 13 tahun di Mekah, dicaci maki, difitnah, diintimidasi, orang kafir nggak mempan, bahkan ingin dikasih iming-iming harta, ibadallah. Ini yang susah godaannya harta, betul apa enggak? Ini orang yang banyak gak tahan dengan harta, ibadallah. Nabi dikatawarin sama orang kafir. Orang kafir datang ke Abu Thalib, wahai Abu Thalib, katakanlah kepada engkau punya ponakan Muhammad, kalau Muhammad ingin harta, kami berikan harta yang banyak. Kalau Muhammad ingin wanita, kami siapkan anak-anak tercantik kami untuk jadikan istri Muhammad.
Kalau Muhammad ingin tahta, kami berikan dia sebagai raja Arab untuk memimpin kami. Tapi kami cuma minta satu, stop dakwah Islam. Duduk aja yang manis ibadallah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, ketika mendengar tawaran orang kafir Quraisy pada saat itu ibadallah. Ini kejadian sebelum Nabi hijrah nih. Ini kejadian sebelum Nabi hijrah. Dan orang kafir Quraisy gak main-main. Orang kafir Quraisy gak main-main. Orang kafir Quraisy mengatakan, ya Aba Thalib, kalau keponakanmu tidak mau menerima hadiah yang kami berikan, maka kami akan bunuh keponakanmu. Kami gak pandang kau lagi ibadallah. Ketika itu Abu Thalib menyampaikan kepada keponakan tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, ya benar akhi, wahai saudara, wahai anak saudaraku, engkau sudah mendengar ini orang kafir Quraisy. Kali ini gak main-main. Kali ini gak main-main. Lalu bagaimana tanggapanmu ya Muhammad? Nabi mengatakan, ya ammi kullil Quraisy. Wahai pamanku, katakanlah kepada orang-orang kafir Quraisy, demi Allah, jangankan harta, jangankan tahta, jangankan wanita, wallahi law wada'u samsa 'alal yamini wal qamara 'alal yasiri ala an atruka hadzal amr wallahi ma fa'altu. Subhanallah. Apa yang Nabi katakan? Wahai pamanku, katakanlah kepada orang-orang kafir Quraisy, jangankan harta, jangankan tahta yang mereka tawarkan kepadaku, demi Allah, andai kata mereka meletakkan matahari di tanganku, andai kata mereka meletakkan bulan di tangan kiriku, mereka pengen hadiahkan matahari, mereka pengen hadiahkan bulan agar aku meninggalkan dakwah, agar aku tidak berdakwah lagi. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan dakwah sampai Allah menangkan aku atau aku terbunuh dalam jalan dakwah ini ibadallah. Inilah yang dilakukan oleh dzurriyyahnya, yaitu Habib Rizik Syihab ibadallah. Imam besar kita ditawarin supaya menstop dakwah Habib Rizik, supaya Habib Rizik gak menggelar aksi bela Islam. Habib mau berapa? 1 triliun, 2 triliun. Ini 1 triliun sampai dengan 1000 miliar. Orang Srengseng pernah lihat duit segitu? Pernah lihat bu? 1 triliun bu, 1000 miliar bu. Beli cendol tenggelam Srengseng bu. Bener apa enggak? Ini jangankan 1 triliun, 100 juta, 10 juta orang banyak yang keok terpengaruh. Betul apa enggak? Habib Rizik mau dikasih 1 triliun, 2 triliun. Apa jawaban imam besar? Habib Rizik menjawab ibadallah sebagaimana dulu jawaban kakeknya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Rizik mengatakan, demi Allah, jangankan 1 triliun, 2 triliun, engkau tawarkan kepada aku 1000 triliun pun, aku gak akan mundur dalam melawan penista agama ibadallah. Takbir. Ini yang membuat orang kafir-kafir pada saat itu menjadi pusing. Dirangkul gak bisa, digebuk gak mempan. Akhirnya dibuat fitnah yang luar biasa ibadallah. Dibuat fitnah macam-macam. Akhirnya mau gak mau Habib Rizik hijrah. Sampai sekarang belum bisa pulang karena dicekal. Karena dicekal ibadallah gak bisa pulang. Kenapa kok Habib Rizik gak bisa pulang? Karena dicekal. Pemerintah sini takut kalau Habib Rizik pulang. Karena kalau Habib Rizik pulang, mereka para pejabat-pejabat yang koruptor, yang bermaksiat, yang ingin menjual aset negara ini, mereka gak bebas dengan kedatangan Habibana Rizik ibadallah. Makanya Habib Rizik pada saat itu ibadallah, Habib Rizik sebetulnya bisa pulang. Habib Rizik bisa pulang, tapi dengan catatan Habib Rizik diam, gak boleh berdakwah ibadallah. Habib Rizik bisa pulang, tapi Habib Rizik dengan catatan gak boleh berdakwah lagi. Tapi ini ditolak sama Habib Rizik ibadallah. Istiqomah berjuang bersama Habib Rizik. Siap berjuang bersama Habib Rizik. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Ini ulama yang istiqomah, kata Imam Al-Ghazali, yang mengajak kita dari kita punya sifat riya, kita duduk bersama mereka menjadi sifat ikhlas ibadallah. Maka dari itu demi Allah Pak Bu, demi Allah, Anda boleh tanya ini laskar-laskar FPI di sini, apakah mereka digaji? Apakah mereka dibiayai?
Apakah seragam-seragam mereka dikasih? Tidak. Mereka beli sendiri. Mereka demo tidak dibiayai. Mereka tidak dibayar. Kenapa? Karena semata-mata ini didikan dari Habib Rizik Syihab, ibadallah. Semata-mata didikan Habib Rizik hanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya mengharap ridho Allah. Maka dari itu tanamkan yaitu di dalam hati kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah pejuang kita baik dari LPI-nya, baik dari jawaranya, dari berbagai macam jawara dan kelaskaran, mudah-mudahan diberikan kekuatan istiqomah jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Imamul Ghazali mengatakan, jangan engkau salah pilih guru kecuali engkau lihat yang ketiga ini. Apa? Yada'u ilal kibir minat tawadu. Yang mengajak kalian dari punya sifat sombong, mengajarkan kepada kalian sifat tawadu. Apa sifat tawadu? Sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini dimiliki oleh imam besar kita Habib Rizik. Bagaimana rendah hatinya, betul atau tidak? Sopannya luar biasa, betul atau tidak? Enggak sombong, ibadallah. Sekarang zaman sekarang luar biasa. Baru masuk TV aja sombongnya 17 kampret, betul apa enggak? Banyak yang kayak begitu? Banyak yang kayak begitu? Ini hati-hati, ibadallah. Yang keempat, Imamul Ghazali mengatakan, cari ulama, cari pejuang, cari panutan, yada'u ila rukbad dunya minal rukbal akhirah. Yang mengajak kalian dari kita ingin mengejar dunia, mengajak kepada kita mengejar hanya akhirat, ibadallah. Kita hanya mengharapkan akhirat. Dunia cuman sementara, betul atau tidak? Dunia cuman sementara. Jangan kita gadaikan iman kita, Pak Bu. Sesusah-susahnya kita cuman sementara di dunia. Tapi manakala kita punya harta banyak, manakala kita punya jabatan tinggi yang dihasilkan dari uang haram, walaupun kita nikmat, ingat, nikmat kita cuman sementara, ibadallah. Nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita berjuang memang capek. Kita sholat melaksanakan perintah Allah memang capek. Kita sholat capek, kita puasa capek. Sholat subuh lagi asik-asik tidur, dibangunin sholat subuh itu memang capek. Tapi ingat, capeknya kita cuman sementara, ibadallah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu kata Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat lebih baik daripada dunia. Ingat ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang kelima, Imamul Ghazali mengatakan, apa kata Imamul Ghazali? Engkau ingin pilih pejuang, engkau ingin pilih panutan. Yang kelima, karakter Imamul Ghazali mengatakan, yada'u, yaitu yang mengajak kepada kalian, yaitu minal adwa ilal mahabbah. Yang mengajak kalian, yang tadinya kita punya sifat permusuhan, yang tadinya kita punya sifat permusuhan, merasa benar sendiri, merasa paling sok jago sendiri. Ketika kita duduk bersama ulama tersebut mengajakkan kepada persatuan, mengajak kepada kecintaan. Inilah ada di sosok imam besar kita Habib Rizik, selalu mengajarkan persatuan. Selalu mengajarkan persatuan. Kita nggak didoktrin untuk merasa benar sendiri, betul? Kita nggak diajarkan untuk sok jago. Kita nggak diajarkan sok paling hebat. Tidak. Yang selalu dihajarkan oleh Habib Rizik yaitu tanamkan rasa persatuan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Wajib bagi kalian berjamaah. Wajib bagi kalian bersatu. Kenapa? Karena sesungguhnya pertolongan Allah bersama dengan orang-orang yang bersatu. Inilah sosok imam besar kita, selalu mengajak umat bersatu. Maka dari itu dengan kita bersatu, alhamdulillah kita bisa menang. Kita bisa menumpahkan, kita bisa yaitu menundukkan, bisa menjatuhkan seorang pemimpin kafir yang menistakan agama. Nggak jadi gubernur lagi di DKI, betul atau tidak? Ini karena persatuan. Mereka karena bersatu, ibadallah, gak saling gondok-gondokan. Apalagi zaman sekarang luar biasa. Cuman perbedaan furu'iyah, cuman perbedaan masalah khilafiyah menyebabkan kita gak mau bersatu. Yang kunut ama yang gak kunut ribut.
Yang pakai yaitu maulid, yang gak maulid ribut. Anda gak suka maulid silakan, tapi jangan bid'ah-bid'ahkan saudara yang suka maulid. Belum lagi masalah maulid ribut lagi bu. Antara yang kunut yang gak kunut. Ribut lagi, main kafir-kafiran, na'udzubillah min dzalik. Ditanya, Habib yang betul yang mana nih? Yang kunut apa yang gak kunut? Kita jawab, dua-duanya betul. Yang gak kunut ada dasarnya, mazhab Hanafi. Yang kunut juga ada dasarnya, yaitu Imam Syafi'i, betul. Yang dimana dua imam ini, dua imam ahlu sunnah wal jamaah. Yang salah, yang bid'ah, ente sholat subuh jam 9 pagi. Betul apa enggak? Belum lagi masalah kunut, ribut masalah at-tahiyatul. Ada yang lurus, ada yang digodek-godek. Ribut lagi nih umat Islam nih. Ribut lagi, sesama teman pada galak, tapi lawan yaitu penista agama pada diam. Harusnya kebalik dong. Ribut lagi masalah godek-godek, ada yang godek, ada yang lurus. Main bid'ah-bid'ahkan, main kafir-kafirkan. Na'udzubillah min. Semua dua-duanya betul, ada dasarnya. Yang lurus ngikut madhab Imam Syafi'i, yang digodek-godek madhab Imam Ahmad bin Hambal. Dua imam ini, imam ahlu sunnah wal jamaah. Yang sesat, yang bid'ah, ente at-tahiyatul, ente pakai jempol. Wah, ente suit dah tuh. Maka dari itu orang serengseng nih semuanya yang hadir di sini nih. Dari LPI-nya, dari jawarannya, dari berbagai majelis taklimnya. Sekarang saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap bersaudara? Takbir, takbir. Dengan persatuan inilah Allah menangkan kita. Di tahun 2016 umat Islam bersatu di Monas. Mereka gak lihat dari madhab, mereka gak lihat dari organisasi, mereka gak lihat dari warnanya. Tapi yang mereka lihat, Anda Islam, saya Islam, yuk kita bela Islam ibadallah. Inilah persatuan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yaitu pembukaan saya sekarang sengaja. Karena ini menyangkut milad itu imam besar kita. Imam besar kita percis ulama istiqomah yang dikatakan oleh Imamul Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Apalagi sekarang bulan Muharram. Ini bulan Muharram ini bulan momentum yang sangat luar biasa. Di situ ada hijrahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hijrah Pak Bu dari kota Mekah ke Madinah. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyelamatkan dakwah Islam. Nabi nggak takut, Nabi nggak takut, Nabi nggak pengecut. Kenapa kok saya katakan Nabi nggak takut? Kalau Nabi mau tinggal angkat doa, selesai itu orang kafir Quraisy pada saat itu ibadallah. Nabi nggak pengecut. Kenapa saya katakan nggak pengecut? Buktinya apa? Ketika hijrah, Nabi terakhir ibadallah. Nabi yang terakhir, sahabat-sahabatnya disuruh hijrah duluan. Kalau sekarang kan kagak. Jenderal sekarang disuruh perang, jenderalnya kabur duluan. Betul apa enggak? Nabi enggak kayak begitu. Ada enggak jenderal kayak begitu dah? Banyak enggak? Banyak. Nabi hijrah belakangan. Kenapa kok Nabi hijrah? Semata-mata untuk yaitu memberitahu pelajaran kepada umat Islam. Begini loh cara berjuang ibadallah. Nabi 13 tahun. Nabi 13 tahun. Dan sahabat 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah mendapatkan caci maki, mendapatkan teror. Kenapa? Karena Islam masih sedikit pada saat itu. Tapi ini para sahabat Nabi semakin diteror, semakin dicaci maki, semakin yaitu dibuli, semakin kuat keimanan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Sofyan mengatakan, ketika itu Abu Sofyan belum masuk Islam. Abu Sofyan mengatakan, aku gak pernah melihat seseorang satu kelompok yang mencintai yaitu kepada seseorang lain, melainkan sahabat Nabi mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah disiksa, Bilal bin Rabah dicambuk, Bilal bin Rabah ditindikan dengan batu besar agar keluar dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali dicambuk yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah hanya Allahu Ahad, Allahu Ahad. Ammar bin Yasir, seorang sahabat Nabi yang mulia, keluarganya disiksa Pak Bu. Ibunya meninggal dunia menjadi syahid. Luar biasa, ibunya Ammar bin Yasir menjadi syahid. Ayahnya begitu juga, dipaksa Ammar bin Yasir keluar dari Islam. Tapi di dalam dada mereka gak ada ketakutan. Kenapa? Karena di dalam dada mereka ada cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad.
Nah kalau sekarang kita lihat sedih umat Islam, baru diuji nggak makan 3 hari udah murtad, betul? Diuji 3 hari udah murtad, kelaparan, kehausan, dibantu dikit udah murtad, naudzubillah min dzalik. Apalagi yang lebih parah, dikasih duit, pilih pemimpin zolim, dia pilih. Innalillahi. Malu kita sama sahabat Nabi Muhammad, ibadallah. Malu kita sama Sayyidina Bilal bin Rabah. Malu kita dengan Amr bin Yasir. Kenapa kok mereka kuat? Kenapa kok mereka kuat? Karena di dalam dada mereka ada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam dada mereka ada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak Bu, tanamkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Banyak-banyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak kita memanggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kita. Kalau kita ingin berkah, kita ingin bahagia, kita ingin sukses dunia akhirat, tanamkan hati kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena Imam Busiri dalam kitab Burdahnya mengatakan, apa kata Imam Busiri dalam kitab Burdahnya? Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu intal qahul asad fi ajami hatajimi. Luar biasa. Di dalam hati kalian, jika di dalam hati kita ada kecintaan, ada pembelaan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, Imam Busiri mengatakan, intal qul asad fi ajami hatajimi. Demi Allah, kalau di dalam hati kalian ada baginda Nabi besar Muhammad, jika kalian bertemu dengan singa sekalipun, singa menjadi takut kepada kalian karena singa melihat di dalam dada kalian ada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Imam Busiri begitu. Imam Busiri mengatakan singa takut sama orang yang ada di dalam hatinya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Singa takut, apalagi cebong. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Makanya jangan takut untuk mengatakan yang hak, ibadallah. Malu kita sama sahabat Nabi, mereka udah berjuang. Mereka mati-matian udah berjuang. Akhirnya disitulah Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Alhamdulillah. Ini poin yang pertama yang saya ingin sampaikan. Apa hikmah hijrah? Hikmah hijrah yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat sahabat-sahabat Nabi meninggalkan hartanya di Mekah. Meninggalkan yaitu tanahnya di Mekah. Meninggalkan yaitu untanya di Mekah. Yang mereka bawa bukan rumah, yang mereka bawa bukan ontaknya, yang mereka bawa bukan hartanya, tapi yang mereka bawa keimanan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua singkat aja, apa hikmah hijrah? Ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah, yang pertama kali Nabi lakukan, Nabi persaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum Ansor. Nabi persaudarakan, timbul rasa cinta mencintai luar biasa. Karena Nabi tahu Pak Bu, kalau muhajirin, kalau kaum Ansor kagak ada rasa kecintaan, bagaimana pengen berjuang lawan orang kafir. Nabi tahu, ini kaum muhajirin ini pendatang dari kota Mekah ke Madinah, dia gak bawa apa-apa. Kaum Ansor itu dia yang punya tanah di Madinah. Nabi perintahkan, hai kaum Ansor, kalau engkau punya yaitu sedikit harta, kasih harta kepada kaum muhajirin. Ya kaum Ansor, kalau engkau punya sedikit yaitu rumah, tanah, berikan tanah kepada kaum muhajirin. Dipersaudarakan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kaum muhajirin dan Ansor. Bahkan saking mereka bersaudaranya, dilihat saudaranya muhajirin belum kawin. Kaum Ansor bininya 4, ada 1 orang. Diceraiin 1 buat muhajirin, ibadallah. Masya Allah, indah atau tidak? Indah atau tidak? Jadi hikmah yang kedua, hijrah Nabi Muhammad SAW. Nabi persaudarakan antara kaum muhajirin dan Ansor. Ini memberikan pelajaran kepada kita pentingnya persatuan, insya Allah. Yang ketiga,
hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW ketika Nabi di Madinah. Ketika Nabi di Madinah, yang pertama kali Nabi bangun apa? Masjid, betul? Nabi bangun Masjid Kubah. Terus Nabi bangun Masjid Nabawi yang sekarang ini ibadah Allah. Dan masjid dijadikan sama Nabi nggak cuma buat sholat, nggak cuma buat zikir, tapi masjid dijadikan madrasah, tapi masjid dijadikan sekolah, masjid dijadikan tempat untuk musyawarah, ngomongin segala berbagai macam hal, dihidupkan masjid-masjid untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang saya kesian lihat masjid sekarang luar biasa. Ya tutup buka, buka subuh, tutup lagi minggu depan. Ya kan? Tapi masjid zaman Nabi luar biasa Pak Bu. Masjid zaman Nabi dijadikan tempat musyawarah. Alhamdulillah. Maka dari itu kita jadikan hikmah yang ketiga, kita jadikan masjid-masjid kita sebagai posko perjuangan, sebagai posko untuk meninggikan kalimat Allah dan Rasulnya, sebagai posko untuk mensiarkan yang hak-hak, yang batil-batil, betul? Makanya saya kadang kurang setuju Pak Bu. Ada orang bilang begini, Habib, Ustadz, di masjid gak usah ngomong politik. Di masjid gak usah ngomong ya, gak usah ngomong politik, udah ngaji aja. Saya katakan, saudara, kita memang bukan orang politik, tapi jangan kita buta bego sama politik. Yang ada dikerjain sama cukong-cukong, betul atau tidak? Jangan kita bego banget. Kita walaupun bukan orang politik, kita gak terlepas dari politik Pak Bu. Kita bukan orang politik, tapi kita gak terlepas dari orang politik. Kenapa? Karena yang buat undang-undang DPR, betul apa enggak? DPR buat undang-undang dipaksakan buat kita untuk menjalankan. Kalau kita gak jalankan, kena kita penjara ibadah Allah. Maka dari itu kita harus sampaikan, jangan salah pilih pemimpin. Jangan salah pilih pemimpin sesuai dengan arahan yaitu ulama kita yang istiqomah. Lihat dulu bagaimana cara mereka ibadah Allah. Lihat dulu latar belakang mereka. Sekarang kita lihat mereka buat undang-undang seenaknya, kita umat Islam dipaksa untuk menjalankan, betul atau tidak? Ya, kalau undang-undang tersebut tidak menyalahi syariat Islam, tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita siap samina wa ta'na. Tapi manakala ada undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam, yang bertentangan dengan ajaran syariat Islam, kalau kita menjalankan kita neraka jahanam, betul apa enggak? Kita jalankan kita dapat neraka jahanam karena bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan ajaran Tapi kalau kita enggak jalanin, di penjara kita. Parah atau enggak nih? Kacau apa enggak? Makanya jangan heran Pak Bu, sekarang paham PKI mau bangkit lagi. Kenapa? Karena orang-orang DPR yang duduk di DPR, yang buat undang-undang, kebanyakan pemikiran komunis, betul atau tidak? Hati-hati, kemarin dia pengen buat namanya yaitu mengganti Pancasila. Tadinya ada 5 sila diganti dengan Trisila. Diganti ame Trisila. Sekalian aja lu 3 in 1. Trisila diganti, ketuhanan yang Maha Esa dihapus, dipakai berketuhanan yang berkebudayaan. Kacau atau enggak nih? PA atau enggak? Ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau dibalik saya setuju, kalau dibalik berkebudayaan yang bernapas ketuhanan, betul? Artinya ada budaya-budaya asli daerah tertentu yang gak bertentangan dengan hukum Allah, patut dilestarikan. Tapi kalau yang bertentangan dengan syariat, maka wajib ditolak. Ini dibalik sama mereka, berketuhanan yang berkebudayaan. Artinya apa? Mereka memaksakan ketuhanan tersebut ingin dihapuskan ibadah Allah. Gak sampai di situ. Dari Trisila mereka peras menjadi Ekasila. Mereka jelas-jelas mau ganti Pancasila, tapi mereka nggak tahu malu.
seringkali berteriak umat Islam yang anti Pancasila. Nih dia kadal kebun nih. Umat Islam dibilang anti Pancasila. Tapi mereka gak pengen ganti Pancasila mana? Mana ente diam 1000 bahasa ibarat Allah. Umat Islam dituduh yaitu ingin mengganti Pancasila. Umat Islam dituduh radikal. Umat Islam dituduh radikal. Ingin mengajarkan paham khilafah, ingin mengajarkan paham khilafah, pengen menghapus NKRI. Lu ngajinya belum hatam goblok. Ngaji belum hatam pakai so ngomong khilafah nggak ngerti. Betul apa enggak? Ayo, siapa yang datang Habib Hanif? Ya, terus jangan nih. Terus saya duduk. Biarin Habib Hanif kasih lewat. Ya kasih lewat biar cepat sampai untuk ke panggung. Takbir.